Hai guys, ketemu lagi kita di Ali Nali Channel. Nah, kali ini saya akan menceritakan pertualangan saya, field trip pertama saya membawa siswa terjun ke lapangan, yaitu ke masyarakat. Nah, kali ini materinya tentang kearifan lokal di kelas 12 IPS. Nah, pudarnya nilai kearifan lokal di sebagian masyarakat di Indonesia merupakan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga berdampak terjadinya disintegrasi bangsa. Peristiwa meningkatnya pertentangan antar etnis, antar suku, dan antar kampung sebagai akibat dari pengaruh globalisasi. Nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia memang berbeda-beda setiap daerahnya, namun dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masuknya globalisasi ke Indonesia menjadikan perbedaan nilai dan norma yang ada semakin besar karena keterbatasan masyarakat tidak mampu membentengi diri mereka untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kali ini dari video ini kalian bisa melihat aktivitas siswa-siswa SMA Negeri 5 Binjai ya dalam field trip tentang kearifan lokal ini. Nah, kalian bisa melihat bagaimana keseruan dari siswa-siswa itu menikmati bagaimana mereka bisa berbaur dengan masyarakat dan menikmati perjalanannya yang penuh tantangan. Namun asik loh. Nah, jadi fungsi kearifan lokal perlu diperkuat di tengah arus globalisasi karena kearifan lokal dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Nah, kali ini saya membawa siswa field trip ke Pulau Kampai. Nah, tahu kan Pulau Kampai itu di mana? Yaitu di daerah Langkat. Nah, di daerah Langkat ini kita harus menyeberang menggunakan kapal besar. Ya, jadi Pulau Kampai ini memang dikenal menyimpan nilai-nilai kebudayaan dan peninggalan sejarah. Salah satunya makam Datuk Panjang. Makam ini sering diziarahi oleh banyak orang dari luar daerah. Di dalam kompleks makam itu terdapat dua pusara berukuran panjang yang berdampingan. Satu berukuran 6 meter dan satunya lagi mencapai 4 meter lebih. Yang berlokasi tidak jauh dari kuburan Mas Merah. Menurut cerita orang tua zaman dulu, itu adalah makam seorang pemuka agama dan istrinya. Namun kisah itu sampai saat ini masih misterius. Yang jelas masyarakat Pulau Kampai menghormati makam itu dan menjaganya sebagai kekayaan budaya masa lampau pendahulu di pulau ini. Sejak zaman dahulu penduduk desa Pulau Kampai didiami oleh beberapa suku dengan latar belakang yang berbeda, diantaranya Melayu, Aceh, Jawa, Tionghoa, dan etnis suku lainnya. Dengan jumlah penduduk saat ini mencapai kurang lebih 5.000 jiwa. Nah, perjalanan field trip kami ini masih dilakukan pada tahun 2012. Nah, baru kali ini saya posting ke YouTube. Nah, jangan lupa subscribe ya. Meski berbeda etnis, suku, dan agama, tapi seluruh warga di sini bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sebelum Indonesia merdeka, Pulau Kampai dikenal sebagai daerah penghasil lada. Ketika Indonesia merdeka, belacan produksi Pulau Kampai adalah yang terbaik di dunia. Bahkan kabarnya belacan yang diproduksi oleh tenaga ahli keluarga Tionghoa secara turun-temurun di desa ini telah dikenal di Medan, Pulau Jawa, dan mancanegara. Dan saya sudah merasakannya loh, memang enak, tidak ada yang mengimbanginya yang saya cari di kota Medan. Saya berharap ini bisa terjaga terus sampai akhir masa. Dan saya berharap dapat berkunjung kembali ke pulau ini. Peninggalan sejarah dan cerita-cerita yang menyertai ini bisa dijadikan objek wisata. Saya tahu di sini juga ada Pulau Berawe dan kami juga pergi ke pulau tersebut. Nah, jadi asik loh bawa siswa ramai-ramai. Yuk berkunjung dan melestarikan kearifan lokal Sumatera Utara. Jika kamu tertarik cerita saya ini, jangan lupa ya sekali lagi subscribe and like dan beri komentar untuk motivasi membangun Sumut bermartabat.
Nah, pulau Pulau Kampai ini ya, kalau kita mulai bergerak dari Binjai ya ke Pulau Kampai hanya lebih kurang 3 jam ya. Kami naik bus, lalu di sana kami naik lagi naik kapal tongkang. Nah, jangan lupa ya, pakai sabuk penyelamat supaya tahu terjadi gelombang tidak tenggelam. Oke ya, demikianlah field trip kami kali ini. Nanti kita ketemu lagi di field trip berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.